Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Baraya Bareng TV, Sampurasun. Gimana nih Baraya, kabarnya di rumah sehat ya? Mudah-mudahan hari ini kita sudah memasuki bulan April ya, tepatnya di tanggal 10 April, dan kita kemarin sudah melalui bulan suci Ramadan ya, Rifda. Nah, seperti biasa kami akan menyampaikan informasi yang menarik. Tentunya saya juga tidak sendiri. Di sini ada Rifda ya, untuk kita akan mengulas informasi di Koran Harian Umum Kabar Priangan di edisi Kamis 10 April 2025. Nah, di sini kami melihat memang ada beberapa informasi yang begitu menarik ya, terutama di halaman utama. Ini ada informasi terkait PSU yang sedang ramai ya dibicarakan ya. Bahkan informasi ini sampai diinformasikan bukan hanya di media lokal tapi juga di media nasional gitu. Langsung saja, di sini ada informasi tanpa kampanye akbar, debat kandidat hanya digelar satu kali. Kampanye PSU Tasikmalaya dimulai katanya. Tahapan pemungutan suara ulang atau PSU pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya resmi memasuki masa kampanye yang dimulai pada hari kemarin di tanggal 9 April hingga Selasa 14 April 2025. Di sini juga disampaikan tidak seperti kampanye pada umumnya, PSU kali ini dibatasi ya secara ketat tanpa adanya rapat umum atau kampanye akbar. Nah, Baraya, dari informasi yang barusan memang kita ketahui bersama ya Rifda, bahwa dari pemilu kada atau pilkada kemarin itu memang sempat ada sedikit problem ya, dan PSU di Kabupaten Tasikmalaya ini akan dilaksanakan di tanggal 19 April 2025. Nah, sebelum dilaksanakannya pencoblosan tentunya akan ada tahapan kampanye. Namun di tahapan kampanye tidak berlangsung lama, Baraya, hanya kurang lebih 1 minggu dari tanggal 9 April itu hingga tanggal 14 April, dan untuk debat pasangan calon itu akan digelar di tanggal 14 April. Nah, nanti kita akan melihat ya di beberapa media termasuk mungkin di Kabar Priangan juga ya, dan Priangan TV bagaimana informasi selanjutnya gitu. Namun kita doakan saja supaya apa yang menjadi harapan juga prosedur ya yang akan dilaksanakan di Kabupaten Tasikmalaya ini bisa berjalan dengan lancar gitu, sehingga bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab untuk khususnya wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Amin. Bisa dilanjut Rifda. Ini masih seputar PSU nih Baraya ya. PSU memang masih ramai banget ya Teh, sebelum pelaksanaannya ini memang menimbulkan banyak gejolak-gejolak gitu ya Teh. Di sini juga ada Polres Tasikmalaya tancap gas siapkan pengamanan PSU, yang mana belum segenap sepekan rehat usai mengawal pengamanan Lebaran 2025, jajaran Polres Tasikmalaya langsung kembali siaga penuh. Kali ini fokus tertuju pada pengamanan pemilihan suara ulang Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 19 April 2025 mendatang. Meski berstatus pemilihan ulang, Kapolres Tasikmalaya AKBP Haris Dinza menegaskan bahwa pihaknya tak akan mengendurkan pengawasan. Seluruh personel akan diterjunkan maksimal demi menjamin kelancaran dan keamanan seluruh tahapan pemungutan suara. Nah, di sini salah satu pasukan yang langsung bergerak cepat adalah Peleton Dalmas. Satuan ini dikenal sebagai garda terdepan dalam pengamanan massa dan kerawanan sosial. Ya, dengan ada ini ya Teh, pergerakan yang dilakukan oleh Polres Tasikmalaya gitu ya Teh, kita doakan ini semoga nanti PSU berjalan dengan aman dan kondusif ya Teh, sesuai yang diharapkan oleh masyarakat Tasikmalaya, khususnya wilayah kabupaten ya Teh, yang nanti tanggal 19 April akan pencoblosan ya Teh. Melakukan pencoblosan. Iya, melakukan pencoblosan. Kita doakan semoga berjalan dengan lancar, aman dan kondusif. Oke, dilanjut. Baik, kita lanjut daripada di sini. Ketika tadi misalnya kita membicarakan PSU ya di wilayah yang sama. Nah, informasi selanjutnya ini datang dari Sumedang. Kita perlu apresiasi nih karena dari sekretaris di Bupati Sumedang ini telah melakukan langkah yang bagus ya, meminimalkan sampah plastik OPD di Sumedang, dihimbau untuk membatasi penggunaan air minum kemasan. Nah, di sini seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sumedang diminta untuk membatasi penggunaan air kemasan dan snack-snack yang dibungkus plastik dalam setiap acara-acara kedinasan. Di sini juga disampaikan bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Haji Tuti
Ruswati di sini disampaikan bahwa upaya Pemkab Sumedang ini untuk mewujudkan Sumedang sebagai kota buludru katanya, dan mulai setiap OPD tidak boleh lagi membuat snack atau nasi box yang dapat menimbulkan banyak sampah. Nah, dari informasi yang barusan ini, informasi yang pertama jelas informatif ya, yang kedua kita perlu apresiasi ya untuk di Kabupaten Sumedang, pemerintahan Kabupaten Sumedang, karena telah melakukan langkah konkret juga gerakan pengupayaan meminimalisir sampah. Meskipun belum berjalan secara optimal Bare, tapi langkah ini mudah-mudahan kedepannya bisa berdampak bagus ya untuk wilayah Sumedang dulu ya, mudah-mudahan. Jadi awal yang baik ya. Betul, mengawali dengan hal yang baik, karena nanti akan terlihat akan terlihat bagus sekali ya kalau misalkan tadi ada meminimalisir penggunaan air mineral dalam kemasan. Ketika misalkan hari ini bisa minum dengan tumbler ya, dengan tempat minum yang memang aman untuk digunakan dan tidak menimbulkan banyak sampah, tentunya dalam hal ini mungkin akan ada peningkatan perekonomian Tarifdah dari para pelaku UMKM gitu. Kalau misalkan sudah alih penggunaan yang tadinya memakai air mineral dalam kemasan beralih ke tumbler gitu. Jadi bikin wadah-wadah yang eco-friendly gitu. Betul, mungkin ya. Itu akan lebih menyehatkan ya tentunya gitu. Dan mudah-mudahan program ini ke depan bisa berjalan secara optimal dan tentunya juga dilakukan ya di beberapa daerah lain. Menjadi inspirasi meskipun dengan prosedur yang mungkin ada berbeda gitu ya. Oke, lanjut Tarifdah. Oke, lanjut ke berita selanjutnya. Ini datang dari wilayah Ciamis nih Baraya, yang mana seperti kita ketahui ini wilayah warga Provinsi Jawa Barat gitu ya Teh. Betul. Tidak hanya Jawa Barat tapi juga wilayah provinsi lainnya sedang menghirup udara segar nih Teh dari program gebrakannya Pemprov Jabar, yang mana adanya pemutihan pajak kendaraan bermotor gitu ya. Di sini seperti kita ketahui ya Teh, bahwa memang Samsat ini sedang dipenuhi, apalagi hari ketiga kerja, hari ketiga masa kerja gitu, pastinya dipenuhi oleh sejumlah pemilik kendaraan yang mengunjungi kantor Samsat, termasuk di Tasikmalaya. Kota Tasikmalaya kemarinnya kita sempat mengunjungi, memang ramai sekali warga yang tampak antusias untuk membayar pajak gitu, karena seperti kita ketahui bahwa program pemutihan pajak ini berlaku tidak hanya untuk tunggakan pokok pajak, tapi juga untuk dendanya. Jadi pasti ini sangat meringankan untuk masyarakat yang memang memiliki tunggakan. Di sini ribuan warga ingin bayar PKB rela antri di Samsat Ciamis. Antrean panjang terjadi di kantor Samsat Ciamis, Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Ciamis. Sesuai arahan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, untuk pajak kendaraan bermotor roda 2 atau roda 4 dibebaskan dari tunggakan pajak tahun-tahun sebelumnya. Ya, memang ini program ini berlaku tidak hanya di Kota Tasikmalaya, Ciamis, tapi juga kita sempat Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat, tapi kita juga sempat membaca bahwa di Jawa Tengah juga itu sudah sedang berjalan gitu ya. Cuman untuk yang di Jawa Barat ini memang masa program pemutihan pajak ini hanya sampai 30 Juni ya Teh. Betul. Jadi diharapkan dengan adanya program ini masyarakat mampu memanfaatkan nih masa-masa ini karena tidak berlangsung lama gitu. Betul. Ya Teh. Oke, kita doakan ini program ini merata gitu ya ke semua wilayah dan juga masyarakat yang memang memiliki tunggakan untuk segera melakukan pendaftaran untuk pemutihan pajak kendaraan bermotornya. Oke Teh, boleh dilanjut Teh. Baik, nah Baraya, ketika tadi kita berbicara soal PSU, kemudian soal pajak ya, program dari Pak Gubernur. Nah, sekarang kita akan berlanjut ke wilayah Kota Tasikmalaya. Di sini ada informasi terkait dinilai ilegal dan ganggu estetika kota, Satpol PP dan PUTR gasak spanduk dan baliho di sejumlah titik katanya. Setelah Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan instruksi kepada seluruh kepala daerah di 27 kota dan kabupaten untuk menertibkan spanduk dan baliho ilegal Wali Kota Tasikmalaya, Piman Alfarizi Ramadan, segera memerintahkan instansi terkait untuk mengambil tindakan. Nah, dari informasi yang barusan, tentunya ini menurut kami pribadi ya, ini langkah yang bagus ya, karena memang kalau kita melihat di jalanan, apalagi untuk di ruas jalan utama gitu ya, kalau misalkan ada baliho atau banner itu rata-rata ya pasti berukuran besar gitu, dan untuk tim yang telah menertibkan khusus di Kota Tasik ini menemukan 42 spanduk dan baliho gitu yang memang ditemukan di wilayah Kota Tasik. Nah, tentunya hal ini memang mengganggu ya aktivitas ataupun estetika
dinamika yang ada di suatu kota gitu ya. Apalagi ini berlangsung di kota Tasikmalaya, sehingga ketika sudah ada penertiban atau penarikan ya spanduk-spanduk atau baliho di sejumlah titik, itu akan menambah ya keindahan kota. Jadi terlihat bersih dan rapih gitu. Nah, dalam hal ini karena memang kampanye atau pilkada juga sudah berlalu gitu ya di tahun kemarin, tentunya untuk hal ini kita perlu apresiasi ya. Kita perlu apresiasi dengan adanya instruksi dari Gubernur Jawa Barat, dan memang untuk kampanye dan pelaksanaan pencoblosan yang di pemilu kada itu kemarin di 2025 awal ya. Gitu. Jadi mudah-mudahan hal ini tentunya bisa membuat ya kota di beberapa daerah Kota Tasik dan sekitarnya juga lebih terlihat bersih gitu ya dengan adanya instruksi dari Gubernur Jawa Barat. Nah, mungkin itu ya terlebih untuk informasi kali ini Baraya. Selengkapnya ketika Baraya tidak menemukan kejelasan dan kelengkapan informasi, bisa langsung dia mengunjungi portal kita di kabarpriangan.com gitu. Dan kalau misalkan ingin melihat episode-episode yang sudah berlalu di Ulas Berita atau di pembahasan redaksi Priangan TV, nanti bisa langsung saja dilihat ya di YouTube Priangan TV. Dan kalaupun Baraya ingin menginformasikan produk brand seperti yang ada di belakang kita, nah itu juga bagian dari produk lokal ya, produk UMKM lokal yang memang sudah masuk nih ke iklan Priangan TV. Jadi jika Baraya juga ingin demikian gitu, nanti bisa menghubungi layanan kita di layanan nomor yang ada di bawah ini. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada ketidakjelasan informasi dan kesalahan. Nun wal qalami wa mayasturun. Saya Rosmayanti pamit undur diri, dan rekan saya Rifdah Zulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.